Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmat itu ialah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini, yaitu malam yang ke-19, kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah puasa Ramadan serta melaksanakan sholat Isya, dan nantinya akan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berjuang dengan pedang beliau membawa zaman ini dari zaman jahiliyah hingga sampai saat sekarang ini, yaitu zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan sampai saat sekarang ini. Bapak Ibu sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini seorang muslim yang memenuhi syarat itu diwajibkan untuk berpuasa. Dengan bertambahnya jumlah umat muslim di dunia ini, maka tentu semakin banyak pula yang menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Namun yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah setiap orang itu, setiap muslim itu menjalankan ibadah puasa itu karena akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya, ibadah puasanya menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang yang berpuasa dan bagian dari puasanya itu yang ia dapatkan hanyalah sekedar menahan lapar dan dahaganya. Hadis riwayat Ahmad. Di antara perbuatan yang bisa menyia-nyiakan ibadah puasa Ramadan kita itu adalah berpuasa. Kita berpuasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala, atau kita berpuasa itu niatnya salah, kan? Niat itu adalah pokok dari segala amal perbuatan kita. Salah saja niat kita, itu akan menjadikan puasa kita itu sia-sia. Termasuk salah niat adalah kita berpuasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala.
Diam-diam ada niat yang terselinap di dalam hati kita yang bukan karena Allah. Ada riya maupun ada pengharapan kepada selain Allah. Riya ini adalah salah satu bentuk kesyirikan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ibadah semacam itu akan tertolak dan akan menjerumuskan pemiliknya ke dalam api neraka jahanam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 110, Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, "falyamal 'amalan shalihan," maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Itu kata Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Niat ini adalah roh amal, inti ataupun sendinya. Amal menjadi benar itu karena niat kita yang benar, maka sebaliknya amal itu jadi rusak karena niat kita yang rusak pula. Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, berapa banyak amalan yang sedikit itu bisa menjadi besar karena niat kita yang benar, dan berapa banyak pula amalan yang besar itu bisa bernilai kecil jadinya karena niat kita yang salah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu perkara yang dapat menyia-nyiakan puasa kita itu adalah percaya dengan, kalau di Jawa itu namanya klinik. Karena orang yang percaya kepada dukun, kepada pembaca nasib atau paranormal dan sejenisnya itu, ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang telah menyekutukan Allah, maka seluruh amal ibadahnya itu menjadi sia-sia. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 65 itu, kata Allah, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika," dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amaluka, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi, wala takunanna minal khasirin. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun dan membenarkan apa yang dikatakan oleh tukang ramal itu, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang pertama yang dapat membatalkan atau yang menjadikan ibadah puasa kita itu menjadi sia-sia, yaitu adalah mempersekutukan Allah, ya. Atau kita berpuasa itu bukan karena Allah, akan tetapi ada niat yang lain, yang niat kita itu tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian salah satu hal yang bisa menjadikan ibadah puasa kita itu sia-sia adalah menyakiti tetangga kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah. Kemudian laki-laki ini bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah disebut-sebut banyak mengerjakan sholat, banyak mengerjakan puasa, dan banyak mengerjakan sedekah. Sedekahnya di mana-mana. Hanya saja ia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangganya dengan apa? Dengan lisannya. Bukan di sini bukan menyakiti dengan fisik, ya, dengan memukul atau yang lainnya, kan, tetapi menyakiti dengan lisannya. Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan singkat, jelas dan padat. Jawaban Rasulullah ini apa? Yaitu dia di neraka, huwa finnar. Kemudian laki-laki tadi itu bertanya kembali kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah," ini orang yang lain pula, "si fulanah disebut-sebut sedikit mengerjakan ibadah puasanya, sedikit sedekahnya, kemudian sedikit mengerjakan sholatnya. Hanya saja ia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya." Lalu dijawab oleh Rasulullah dengan jelas dan singkat, "Huwa," dia di surga, kata Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi itu yang kedua yang dapat menyia-nyiakan ibadah puasa kita itu adalah menyakiti tetangga kita sendiri. Menyakitinya ini bukan memukul atau yang lainnya yang bersifat menyakiti secara fisik, ya. Akan tetapi menyakiti tetangga kita itu dengan lisan kita sendiri. Terkadang ini juga terkoneksi kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 itu. Apa kata Allah? "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang membawa suatu berita, suatu kabar, maka telitilah kebenarannya. Fatabayyanu. Kenapa kita harus menteliti kebenaran itu? Kemudian kata Allah, "Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Kata Allah, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohanmu, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Terkadang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menjadikan amalan ibadah puasa kita itu sia-sia adalah yang tadi sudah kita jelaskan, yaitu menyakiti tetangga kita dengan lisan kita sendiri. Adalah itu datangnya suatu kabar atau gosip yang diceritakan kepada kita bahwasanya tetangga kita itu menggunjing kita di belakang kita. Setelah itu langsung kita terima kabar itu, kan, tanpa adanya tabayun dari kita atau sebuah
bukti yang nyata, kita menerima secara mentah-mentah apa yang dikatakan oleh orang lain itu tentang kita yang telah disebutkan oleh tetangga kita itu tadi. Makanya kita perlu bertabayun mencari kebenaran, apakah benar kabar itu disampaikan oleh tetangga kita atau tidak. Kemudian di samping itu memutus silaturahim ini juga dapat membatalkan atau mensia-siakan ibadah puasa kita. Memutus silaturahim juga menjadi penyebab tertolaknya semua amal ibadah kita, termasuk ibadah puasa Ramadan ini. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima amalan orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Ahmad. Ketika seluruh amal ibadah itu tertolak, bisa dipastikan ia tidak akan masuk surga. Diriwayatkan juga dari Jubir bin Mut'im radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pemutus silaturahim tidak akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hukuman bagi orang yang memutus tali silaturahim tidak hanya akan dirasakan di akhirat kelak, akan tetapi di dunia pun ia akan merasakannya. Ia bisa mati dalam kondisi yang mengenaskan atau su'ul khatimah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memutus tali kekeluargaan atau bersumpah palsu, maka ia akan melihat akibat buruknya sebelum ia meninggal. Ini diambil dari silsilah al-hadis as-sahihah al-Albani. Demikianlah beberapa hal yang dapat atau yang bisa menjadikan ibadah puasa kita itu menjadi sia-sia alias tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita perhatikan bersama bahwa puasa itu tidak hanya sebatas menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara lahiriah. Contohnya itu adalah makan dan minum dengan sengaja, akan tetapi juga harus menjaga diri kita dari segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita sebagai umat muslim, kita sudah menjalankan puasa selama 18 hari lamanya, dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, tidak ada yang sakit. Walaupun belakangan ini banyak orang tua kita yang sudah mendahului kita di bulan Ramadan ini, ya kan? Maka di bulan Ramadan ini perlu kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita tingkatkan lagi ketakwaan kita, bahwasanya kita ini hidup di dunia ini hanyalah sekedar mampir sebentar, ya kan? Kita mempunyai waktu sendiri-sendiri. Ada yang waktunya itu sebentar, ada yang waktunya itu lama. Jadi sebelum waktu itu tiba kepada kita, maka mari kita selalu berdoa, kita selalu tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan ibadah kita, baik itu ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah, kita tingkatkan dengan baik, ya kan? Apalagi pada saat sekarang ini bulan suci Ramadan, seluruh ibadah
itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.